Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya khafidin azallahu wa iyyakum. Kita telah bahas ada kemarin sekitar 2 bab, yaitu bab al-jazri 'anit tamannil maut, bab tercelanya meminta kematian. Kemudian bab tahrimus sabbi ala munhuma, diharamkan mencela sakit demam. Kemudian bab 189, babul jazri 'an tatwilil amal fi imaratid dunya az-zailah al-faniyah, bab tercelanya berangan-angan untuk membangun dunia yang fana. Artinya di sini adanya larangan ataupun celaan terhadap seorang yang angan-angannya terlalu terfokus kepada dunia, membangun dunia, apakah berupa rumah dan lain-lainnya. Di sini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang yaitu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju hussan lana. Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi kami, waktu itu kami sedang memperbaiki rumah kami. Faqala, beliau bertanya, wa ma hadza, ada apa ini? Faqulna, kami katakan, qad wahiya fa nahnu nuslihuhu, rumah ini hampir ambruk dan kami ingin memperbaikinya. Faqala, lantas beliau bersabda, ma aral amra illa al-a'jalu min dzalik, menurutku jangan-jangan ajal kalian lebih cepat ketimbang ambruknya rumah kalian. Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang intinya beliau mencela terlalu memfokuskan perhatian terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga Rasulullah pun menanggapi, karena khawatir ambruk, jangan-jangan kalian lebih cepat meninggal dibandingkan ambruknya rumah kalian. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, kirahatu ayyutawwilal mar'u amalahu fi imarati hadi dunya faniyah, dimakruhkan seorang itu terlalu memperpanjang angan-angannya dalam membangun dunia yang fana ini. Fana itu artinya tidak kekal. Li'anna inqidha'uha sari'un, karena dunia itu cepat habis, cepat binasa. Bal yada'ul maut nasaba 'ainaihi, seharusnya dia lebih banyak memikirkan kematian ketimbang memikirkan rumahnya. Wa annahu aqrabu syai'ilaihi, dan dia berpikir bahwasanya kematian itu lebih dekat terhadap dirinya. Faman fa'ala dzalika ahsanal amal wa akhlasa niyyah, barang siapa yang melakukan hal itu, dia pasti akan beramal dengan cara yang terbaik dan mengikhlaskan niatnya.
Walakin man istaghala bid-dunya nasiya masirahu al-mahtum. Tetapi orang yang hanya sibuk dengan dunia, dia akan lupa dengan kemana ujung daripada kehidupannya. Demikian para ikhwatiddin. Ya di sini anjuran ataupun perintah di mana kita senantiasa mengingat kematian. Karena bagaimanapun seorang yang senantiasa mengingat kematian dalam melaksanakan sebuah ibadah, istilah ibadah yang dia lakukan akan dia laksanakan dengan sangat sungguh-sungguh. Akan dia lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ingat-ingatlah dengan sesuatu yang dapat merusak kelezatan. Hadzimul ladzat. Merusak kelezatan. Maksudnya adalah kematian. Itulah dia. Ya, siapa saja orangnya, ketika dia melakukan satu amalan, jika dia mengingat kematian, ketika dia beramal, pastilah dia akan melakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Namun realitanya, ya kita lebih banyak mengingat dunia ketika melakukan satu amalan, sehingga amalan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan dunia yang kita sibukkan, yang telah menyibukkan diri kita, sampai terfikir ketika kita sedang melakukan ibadah. Yang kedua, al-hadits la yadullu ala tarki ma yanfa'ul mar'i wa ihmal umur dunyahu allati biha ma'asyah. Hadis bukan berarti seorang itu harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya tentang masalah dunia. Bukan itu dimaksud. Jadi kalau dia mau buat rumah, tidak usahlah, nanti jangan-jangan meninggal duluan daripada rumahnya. Ketika dia mau mencari rezeki, ya sudahlah ala kadarnya saja. Misalnya, sementara dia butuh lebih banyak, apakah untuk menyekolahkan anaknya atau kebutuhan-kebutuhan lain yang penting bagi dia. Ya, jadi bukan berarti dia tidak memikirkan sama sekali dunianya. Karena kalau seperti ini, bisa saja orang nanti tidak mau bekerja. Ketika dia mau bekerja, alah sebentar lagi juga mati. Akhirnya kaum muslimin jadi pengangguran kelas berat. Mengapa? Karena khawatir ketika setiap kali dia bekerja, yang terpikir dia, aduh jangan-jangan mati. Ketika dia bekerja untuk dunianya, tidak semangat. Hanya semangatnya untuk beribadah, lupa dengan dunianya, boleh ketika itu dia fokuskan ketika ibadah. Tapi ketika dia mencari kebutuhan dunianya, ya, ketika dia mencari kebutuhan dunianya, yang harus dia pikirkan masalah akhirat juga dengan catatan jangan sampai melanggar syariat. Jangan sampai melanggar syariat, itu yang paling penting. Nah, demikian. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia kita. Namun sampai berlebihan, misalnya bangun rumah, tiangnya sebenarnya butuh 2 dibuat 5 misalnya. Yang sebenarnya sudah cukup dibuat lagi zukhruf ataupun perhiasan dan lain-lainnya yang sebenarnya nggak dibutuhkan, hanya untuk buang-buang rezeki saja, buang-buang uang. Ya, demikian para ikhwatiddin. Artinya dilarang bermewah-mewah. Dilarang bermewah-mewah. Kadang-kadang pagarnya saja sampai 29 juta. Ya. Pagarnya saja itu, belum lagi pintu dorongnya. Banyak hal para ikhwatiddin di mana fungsinya tidak ada, hanya sekedar terlihat megah, terlihat mewah, hanya seperti itu. Untuk apa namanya? Hanya untuk kemewahan dunia, tidak ada manfaatnya selain itu. Demikian Pak Ikhwafiddin. HP misalnya bisa dapat sarjana ini dapat uang misalnya, apa saja. Intinya uang. Pokoknya ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit. Bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan akhiratnya. Itu merupakan satu perkara yang tidak dibolehkan. Ya, jadi segala keinginan kita jangan sampai dunia merupakan kepentingan yang paling utama. Jangan sampai dunia merupakan kepentingan yang paling utama. Bab selanjutnya, babun nahyi 'anin na'yi wa bayani ma yajuzu minhu. Bab dilarangnya mengumumkan kematian sebuah jenazah dan penjelasan mana pengumuman yang dibolehkan. Mana pengumuman jenazah yang dibolehkan dan mana yang tidak. Seperti kalau kita dengar di masjid, kaum muslimin sekalian, fulan tinggal di rumah fulan sudah meninggal dunia. Misalnya, itu kan pengumuman ada seorang yang meninggal dunia.
atau kabar duka cita di koran-koran misalnya, atau kabar duka cita di radio-radio misalnya, telah meninggal fulan. Nah, apakah itu termasuk perkara yang terlarang ataukah tidak? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu kana idza mata lahu maitun qala la tu'adzinu bihi ahadan inni akhafu ayyakuna na'yan. Kata beliau, apabila ada seseorang yang meninggal dunia, dia berkata, jangan kalian umumkan kepada siapapun, karena aku khawatir jangan-jangan itu termasuk na'i. Na'i ini merupakan pengumuman terhadap jenazah yang tidak dibolehkan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil na'i. Karena aku pernah mendengar Rasulullah melarang mengumumkan kematian seseorang. Min fiqhil bab, di antara fikih bab 1. An-na'yul muharram makana yushbihu amalul jahiliyah. Pengumuman kematian yang diharamkan adalah pengumuman kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Minasyaha 'alal abwab fil awsa fi aswaq wa 'alal manair, yaitu berteriak-teriak mengumumkan kematian seorang di pintu-pintu rumah orang, di pasar-pasar, bahkan di menara-menara, teriak-teriak. Au kama yasna'u fi zamanina min al-i'lani fil jara'idi wal majallati wal idha'ati wa ghalabahu 'ala sabil mufakharati wal mukatharati. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang pada zaman kita sekarang, pengumuman kabar duka cita di koran-koran, di majalah-majalah, atau di radio-radio, yang intinya sebenarnya hanya untuk sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan. Makanya para ikhwatiddin, kalau ada seorang misalnya ayahnya meninggal, karangan bunga satu jalan, begitu di ujung, itu kebanggaan bagi dia. Mau orang tuanya salat enggak, itu nomor 2. Yang penting turut duka citanya itu banyak. Polres, Polda, Satpam, Hansip, semua di situ. Sama seperti ketika ada orang yang nikah, karangan bunga. Sekarang kan modelnya karangan bunga. Nah, kalau banyak karangan bunga berarti ini orang penting ini. Kadang-kadang nggak ada yang ngirim karangan bunga, dia buat sendiri. Dia buat sendiri, pajang sendiri. Demikian. Hanya untuk bermegah-megah saja. Qala Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah dalam kitab sunannya, wa qad kariha ba'd ahli ilmi an-na'ya. Sebagian sebagian ulama membenci yang namanya na'yu. Wan na'yu adalah ayyunadi finna, seorang yang memanggil ataupun mengumumkan di tengah-tengah umat manusia, anna fulanan mata liyashhadu janazatahu, sungguhnya fulan sudah meninggal dunia, hendaklah kita menghadiri jenazahnya. Itu sebagian ulama memberikan definisi na'yu yang terlarang. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama juga menyebutkan la ba'sa ayyu'allima ahla qarabatihi wa ikhwanihi. Gak mengapa kalau hanya sekedar memberitahu kepada kerabat dan teman-temannya ataupun saudara-saudaranya. Waruya an Ibrahim, diriwayatkan dari Ibrahim, annahu qala la ba'sa ayyu'allima rajulu qarabatahu. Tidak mengapa seseorang itu mengabarkan kerabatnya. Kalau kita lihat di sini hadis Hudzaifah, jangan diberitahu siapapun. Berarti seolah-olah kalau misalnya ada di rumah tangga seorang meninggal, nggak boleh kasih tahu siapapun. Kerabatnya juga nggak boleh. Nah, hanya saja para ikhwatiddin ada penjelasan lebih rinci. Kalau Ibrahim An-Nakhai menyebutkan nggak apa-apa kalau hanya sekedar memberitahu kerabat-kerabatnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, bada an-naqal atharan anis salaf, setelah dia menukil beberapa athar dari kaum salaf, wa aqwal ahli ilmi, dan ucapan-ucapan dan pendapat ahli ilmi, para ulama, tufarriqu bainan na'il makruh wal jaiz. Di mana di situ ada pembedaan antara pengumuman jenazah kematian yang dilarang, yang dibenci, yang dimakruhkan, dan yang dibolehkan. Ada perbedaannya. Wa hasiluhu, kesimpulannya, anna mahdhal i'lam bidzalika la yukrah.
Bahwasanya hanya sekedar mengumumkan tak mengapa. Fa in zada ala dzalika fala. Kalau lebih daripada itu maka tidak dibolehkan. Nah, sekedar mengumumkan fulan sudah meninggal dunia, itu dibolehkan. Tapi kalau diumumkan fulan sudah meninggal dunia, dia yang telah memberi berjasa terhadap gini-gini seterusnya, itu hampir mirip niyahah, mirip mirip ratap. Ya, mirip ratapan. Jadi kalau sekedar pengumuman fulan sudah meninggal dunia, begitu, itu dibolehkan, tidak lebih. Qala Syekhuna fi Ahkamil Janaiz, berkata Syekh kami, maksudnya Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, an-na'yul jaiz, pengumuman kematian yang dibolehkan, wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin ma yushbihu na'yul jahiliyah. Boleh mengumumkan kematian selama tidak menyerupai pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa qad yajibu dzalika idza lam yakun 'indahum man yaqumu bihaqqihim al-ghusli wat takfini was salati 'alaihi wa nahwi dzalik. Bahkan pengumuman itu bisa dikatakan wajib apabila tidak ada orang yang menyelenggarakan jenazahnya, apakah itu memandikannya, mengkafankannya, menyolatkan ataupun yang semisalnya. Jadi kalau nggak diumumkan nanti siapa yang mengkafankan? Siapa yang memandikan? Apalagi di rumah itu jarang ada karena kaum muslimin di rumahnya itu bisa memandikan dan mengkafankan. Seharusnya setiap rumah tangga kaum muslimin ada yang meninggal, mereka lah yang lebih berhak untuk mengkafankan, memandikan. Tapi ujung-ujungnya Bilal. Itu pun Bilal udah batuk-batuk, udah mau meninggal juga. Kan jarang ada penyelenggara jenazah itu yang masih muda. Coba perhatikan, biasanya udah kakek-kakek, nenek-nenek yang sebentar lagi juga dimandikan dia. Adapun anak-anak muda, tidak begitu perhatian. Mungkin karena takut. Ya, rasa takutnya lebih besar. Oleh karena itu kalau disuruh mandikan jenazah, nanti nggak bisa tidur malam. Itulah yang dia bayang-bayangkan, karena teringat saja wajah mayatnya itu. Bisa seperti itu. Ya, macam mana nggak takut hari-hari dia tengok sinetron hantu. Ini kan membuat kaum muslimin penakut jadinya. Padahal kalau dia cubit jenazah, dia guling-guling, kan nggak melawan. Kalau melawan begini dah lari orang kan begitu. Tapi belum pernah ada sejarahnya. Jenazah dimandikan, yang kanan dulu kan begitu. Kan nggak ada sejarahnya. Kalau sudah jenazah, ya sama seperti kalau antum karpet digulung-gulung atau bertebok pisang, sama. Nggak bisa melawan. Begitu. Walaupun dia tiba-tiba melotot begini, itu mungkin ya sekedar mau melotot aja dia. Mungkin ada tarikan dari otaknya ini. Hei! Nah, demikian. Itulah banyak kaum muslimin yang penakut jadinya. Para khafirin tanpa kita sadari, ya, terutama ikhwan-ikhwan yang di rumahnya itu sering memutar film-film hantu yang ada televisinya, ikut anaknya nonton, ini membuat anaknya takut. Salah satu contoh, kalau dia malam-malam disuruh lewat tempat gelap, biasanya pasang ancang-ancang dia, supaya lewat tempat gelap, takut sekali, jadi penakut. Ya, kita sendiri yang membuat dia jadi generasi penakut. Kadang-kadang bukan anaknya, orang tuanya pun ikut takut. Malam-malam keluar mau pipis misalnya, ada yang gantung-gantung apa itu, karena baru nonton kemarin, nonton kuntilanak misalnya, ya, atau nonton pocong misalnya. Padahal anduk yang tergantung, dia juga yang gantungkan tadi sore. Penakut sekali para khafidin azallahu iyyakum. Ya. Padahal itu kan dibuat-buat orang saja. Mana ada yang namanya pocong bisa jalan, kuntilanak ditokok pakai paku hidup jadi perempuan lagi. Itu kan kisah-kisah sejak kecil kita dengar. Para khafidin azallahu iyyakum. Jadi kata Syekh Albani, bahkan bisa dikatakan wajib diumumkan kalau tidak ada orang yang bisa yang memandikan, mengkafankan dan menyolatkan si mayit. Bahkan tragisnya lagi para khafirin yang menyolatkan dari keluarga juga nggak ada. Suruh juga, bapaklah silahkan. Padahal itu hak keluarga kan? Padahal hak keluarga. Minimal saya lihat itu memangku, yang mangku waktu mandilah itu minimal. Dengan waktu dia nampung masukkan ke dalam kuburan. Selebihnya itu diserahkan kepada Wak Bilal. Itu mayoritasnya seperti itu. Ada lagi yang lebih anehnya, ketika menyolatkan dia di luar masjid. Kok nggak sholatkan? Nggak tahu bacaan sholat jenazah itu apa. Sedang yang sering-sering sholat jenazah saja lupa bacaannya. Apalagi yang nggak
nggak pernah menyolatkan. Takbir pertama baca apa? Dengan Al-Fatihah, dengan doanya apa? Kan? Ada demikian para ikhwan. Enggak apa-apa kalau ada jenazah kita ulang-ulang lagi bacaannya. Kemudian para ikhwan, wa fihi ahadis. Masalah ini ada dalam beberapa hadis. Pertama, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Najasyi pada hari kematiannya. Najasyi ini raja Habasyah di Ethiopia. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, hari ini Raja Najasyi telah meninggal dunia. Nah, demikian. Itu kan pengumuman namanya, pengumuman kematian. Kharaja ilal musalla. Lantas beliau keluar ke musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Beliau kemudian para sahabat menyusun saf dan takbir 4 kali. Kharaja ilal musalla, beliau keluar ke musalla. Jadi salat jenazah pada umumnya dilaksanakan di musalla, bukan di masjid. Maksudnya bukan musalla istilah orang Indonesia. Musalla itu di lapangan. Jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping masjid itu ada pekarangan khusus untuk menyolatkan jenazah. Disitulah jenazah biasa disolatkan, bukan di dalam masjid. Apakah boleh di masjid? Boleh. Ya, ada 2 orang sahabat pernah disolatkan di dalam masjid. Namun pada umumnya Rasulullah menyolatkan jenazah di musola, di lapangan, khusus tempat penyelenggaraan jenazah. Lantas para sahabat menyusun saf dan beliau pun bertakbir sebanyak 4 takbir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua yang menunjukkan bahwasanya boleh jika memang diperlukan pengumuman tersebut. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, akhadha rayatu Zaid fa usib. Beliau menceritakan tentang kondisi pertempuran. Sesungguhnya panji pasukan dipegang oleh Zaid bin apa ini? Bukan Zaidul Khair lah pokoknya. Zaid apa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Harithah. Bahwasanya panji pasukan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Fausib, lantas dia meninggal. Ini Rasulullah mengumumkan. Lantas dia meninggal. Rumah akhada Ja'far, lantas panji tersebut disambut oleh Ja'far. Karena para ikhwatirin pada pertempuran pada zaman dahulu, panji ini merupakan kegagahan sebuah pasukan. Kalau panji ini tidak berkibar lagi, itu tanda-tanda pasukan sudah kalah. Makanya siapapun yang memegang itu harus tetap berkibar. Kalau dia semakin berkibar, itu membuat semangat pasukan, semangat serangnya akan semakin kuat. Tapi ketika dilihat panjinya nggak ada lagi berkibar, nggak ada lagi yang memegang, itu alamat pasukan akan kalah. Makanya ketika panjinya yang dipegang oleh Zaid bin Harithah meninggal kemudian terjatuh, lantas diambil alih oleh Ja'far. Fausib, ternyata Ja'far pun meninggal, tewas. Cuma akhadaha Abdullah bin Rawahah, kemudian panji tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Fausib, dan dia pun tewas. Wa inna aina Rasulillah SAW latadrifan, dan sungguhnya air mata Rasulullah mengalir, ya, berlinang. Para khafidin, salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berada di pertempuran. Rasulullah pada saat itu tidak berada di pertempuran. Namun beliau mengumumkan pada sahabat yang masih ada di Madinah. Dan waktu itu berarti Anas ada di Madinah, tidak ikut berperang. Mungkin dikarenakan masih kecil. Kemudian, Tsumma akhadha Khalid bin Walid. Lantas diambil alih oleh Khalid bin Walid min ghairi imarah. Fafutiha lahu, tanpa ada perintah. Artinya inisiatif dari Khalid bin Walid sendiri. Fafutiha lahu, dan akhirnya mereka pun menang. Ini ada perang Yarmuk, ya, di mana Rasulullah SAW telah memberi wasiat. Panji peperangan dipegang oleh pemimpin pertama, yaitu komandan pertama Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah tewas, dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far tewas, dipegang oleh Abdullah bin Abi Rawahah. Ternyata tiga-tiganya meninggal.
tewas. Lantas siapa lagi megang? Belum ada wasiat dari Rasulullah. Maka Khalid bin Walid pun mengambil inisiatif untuk mengibarkan kembali panji pertempuran. Akhirnya kaum muslimin pun menang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Min ghairi amarah itu artinya inisiatif sendiri. Akhrajal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa tarajmalahu walladzi qablahu biqaulih, atas dia membuat bab untuk hadis ini, bab ar-rajulu yan'a ila ahlil mayit binafsihi, bab seorang yang mengumumkan kematian, ya, mengumumkan sendiri kematian yang ada seseorang yang meninggal dari kalangan keluarganya. Bab seorang mengumumkan kematian seseorang kepada keluarganya sendiri. Misalnya ada yang tewas di tempat lain, orang itu mengumumkan memberitahu ke keluarganya, ke ahli musibahnya. Dibolehkan. Kalau Hafiz berkata Hafiz, wa fa'itu hadhi terjemah. Faedah bab ini al-isyaratu ila anna an-na'ya laisa mamnu'an kullah. Bahwasanya mengumumkan kematian tidak berarti terlarang secara mutlak. Berarti ada yang dibolehkan. Wa innama nuhiya amma kana ahli jahiliyah yasna'unahu. Yang terlarang adalah pengumuman yang dilakukan oleh orang-orang seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu. Fakan yursiluna may yu'linu bi khabaril maut al-mayyit ala abwabi wad-dur waswat. Mereka sengaja mengirimkan utusan khusus, ya. Pada zaman jahiliyah memang ada orang-orang khusus yang dia bertugas untuk mengumumkan kematian. Jadi memang profesi tersendiri khusus mengumumkan. Kalau antum lihat di agama Nasrani itu ada orang yang khusus yang meratapi. Ada yang khusus meratapi. Pernah saya menghadiri seorang yang mu'allaf. Seorang mu'allaf baru masuk Islam. Maka penyelenggaraannya diserahkan pada kaum muslimin sekitarnya. Keluarganya semuanya Kristen. Setelah kita laksanakan selesai, diselenggarakan, dikuburkan, tibalah giliran mereka yang Kristen. Begitu mereka masuk, ada beberapa orang ibu-ibu, mulailah. Tadinya nggak ada cerita nangis-nangis. Walaupun ada beberapa yang hadir dari mereka, tapi nggak ada cerita nangis. Ketika mereka masuk, mulailah. Ada memang orang khusus. Amangu, ya seterusnya begitu. Mulailah nangis-nangis, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Memang ada orang khusus untuk melakukan ratapan tersebut. Nah. Dan pada zaman jahiliyah dahulu, ada orang khusus untuk mengumumkan kematian. Dan ini dibayar biasanya. Mana dia mengumumkan berita kematian ke pintu-pintu atau ke rumah-rumah dan ke pasar-pasar. Jadi rumah ke rumah, fulan sudah meninggal. Kemudian ke rumah, fulan sudah meninggal. Pergi dia ke pasar kamu ngalang, fulan sudah meninggal. Begitu. Memang ada orang khusus, spesialis mengumumkan berita kematian. Qultu, aku berkata, yaitu Syekh Salim bin Al-Hilali. Wa in kana hadha musallaman, apabila ini bisa diterima, fasyah bidzalika ala ru'usil manair yakunu na'yan min babil aula. Berarti teriak-teriak, ya. Teriakan-teriakan melalui mimbar, melalui menara-menara, bukan pengumuman tapi teriakan. Teriakan melalui menara itu lebih tidak dibolehkan. Lidzalika jazamna bihi fil faqatil lati qabla hadhihi. Oleh karena itu kami bisa pastikan pada paragraf sebelumnya, waqad yaqtarin bihi umurul ukhra wa hiya fi dzati al-muharram al-ukhra. Bisa saja diharamkannya itu dikarenakan ada hal-hal lain yang diharamkan. Ada hal-hal yang lain yang diharamkan. Seperti apa? Ya seperti adanya unsur unsur ratapan. Ada unsur ratapan. Si fulan sudah meninggal padahal anaknya masih ada sekian orang kecil-kecil lah, begitulah. Jadi pengumuman itu disertai dengan ratapan-ratapan. Atau ya, wa misla akhdil ujrati ala siyahah, seperti mengambil upah khusus untuk mengumumkan. Orang yang mengambil upah, jadi profesinya apa profesi Anda? Mengumumkan orang mati misalnya, dan ada upah khusus untuk mengumumkannya. Wa madhul mayit bima ya'lam annahu laysa kadzalik, dan sambil memuji-muji mayit yang sebenarnya dia tidak berhak. Dia preman, enggak pernah salat, tapi diumumkan sudah meninggal fulan, padahal dia orang soleh, rajin ke masjid. Salat enggak pernah kok rajin ke masjid. Nah, demikianlah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Dia orang dermawan, dia orang yang sangat diharapkan dan lain-lainnya.
Ini tidak dibolehkan. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, as-salatu ala fakhril amajid al-mukarramin. Salat terhadap seorang yang mulia, begitu. Mari kita melakukan salat terhadap orang yang mulia dan orang yang dermawan. Padahal tidak. Wa baqiyatu salaful kiram as-salihin, dan sisa-sisa generasi salaf yang soleh dan yang mulia. Jadi dia itu, si mayit dikatakan sisa-sisa orang-orang terdahulu, sisa-sisa orang-orang yang soleh. Yang lebihnya nggak soleh, sisa-sisa ini termasuk orang sisa-sisanya. Jadi kalau sekian orang, dia termasuk sisa-sisa orang yang soleh, seperti orang-orang salaf terdahulu. Ini kan artinya pemujian yang tidak dibolehkan, pengumuman tidak dibolehkan. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Adapun yang dilakukan oleh orang sekarang setelah selesai sholat, bisa saja termasuk. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, menurut bapak orang ini baik nggak? Baik, awas kalau nggak baik ya. Ya padahal dia jelas nggak pernah sholat, nggak pernah mijakkan kakinya kecuali setelah jadi mayat. Itu pun nggak mijakkan kakinya, naik kerendahnya dia. Ya, nggak pernah berbuat baik. Orang pun nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba meninggal, orang tahu kalau dia sebenarnya ketika dia meninggal dunia orang senang. Alhamdulillah, yang buat rusuh sudah meninggal. Tapi begitu pun para ikhwatiddin, ketika habis sholat kan tetap ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana menurut bapak? Baik orang ini? Terpaksalah pengunjung yang sholat, baiklah, baik pun jadilah, macam mana lagi? Kan nggak mungkin kan? Oh nggak bisa, nggak baik, itu berantem nanti dengan keluarganya. Begitulah sekarang, tidak begitu yang dimaksud. Asalnya ini para ikhwatiddin, ada mayat yang melintas, kemudian para sahabat mengatakan, wah ini orang baik, ya, orang baik, orang soleh. Rasulullah mengatakan, ajib, gimana? Gimana sampai ingat? Ajib atau ajabat begitu. Ya benar begitu. Berarti sudah benar. Kemudian melintas mayat yang memang dia seorang yang jahat, dikenal seorang yang jahat, membuat resah masyarakat. Semua orang mengatakan begitu, wah orang ini orang buruk datang, lewat. Rasulullah menyebutkan juga ajabat atau ujibat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi yang datang begini Anda katakan begini, kemudian datang begini Anda katakan begini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku katakan benar-benar karena Allah akan membenarkan apa yang dikatakan kaum muslimin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sudah mengakui dia baik, maka memang baiklah dia. Kalau kaum muslimin mengakui dia seorang yang buruk, buruklah dia. Jadi itu spontan, bukan direkayasa ya. Bukan ada skenario. Baik nggak Pak? Baik nggak? Melotot. Baik nggak? Baik pun jadi. Jadi yang diucapkan, yang dibenarkan Allah mengabulkan itu ya memang orang mengucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia nilai dari orang tersebut. Itu yang dimaksud. Wa qala Syaukani, makanya para ulama mengatakan pertanyaan seperti itu termasuk bid'ah. Ya karena penilaian orang bukan setelah ditanya, tapi memang spontanitas, memang penilaian orang yang sebenarnya tidak harus ditanya-tanya. Qala Syaukani fi Nail Awtar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Awtar, fal hasil kesimpulannya anna al-i'lam lil ghusl wa takfin wa salati wa hamli wa dafni wa khususan min umumin nahi, makhsusun min umumin nahi. Sungguhnya pengumuman agar ada yang memandikan, yang mengkafankan, menyolatkan. Ya kalau nggak ada diumumkan, macam kita sekarang. Meninggal dia jam 10 pada masa kerja, jam Senin, Selasa, Rabu. Kalau nggak diumumkan, nggak akan ada yang tahu. Kalau nggak diumumkan, nggak akan ada yang tahu para ikhwatiddin. Karena orang sibuk kerja pada waktu itu. Ya. Kalau di kampung-kampung masih banyak yang datang. Kalau pagi, kenapa? Mereka masih petani ya, masih bisa mereka cancel pekerjaan mereka nanti sore saja. Tapi untuk kota, khususnya tempat-tempat orang yang memang pegawai, kalau nggak diumumkan, siapa yang datang dan siapa yang tahu? Apalagi di komplek-komplek orang kaya. Kalau nggak diumumkan, siapa yang tahu? Sedangkan tetangganya saja kalau nggak ketemu nggak tahu, sekedar ketemu, oh itu tangga saya sebelah rumah, nggak pernah saling sapa, sudah siapa lu siapa gue saja kan. Apalagi pengumuman jenazah nggak ada yang umumkan, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu pengumuman diumumkan agar ada yang menyolatkan, agar ada yang memandikan, mengkafankan, ya ini dikecualikan dari hal yang terlarang. Artinya tidak termasuk perkara yang terlarang.
li'anna i'lama man la yutimmu hadzal umur illa bi mimma waqa'a ijma' ala fi'lihi fi zaman nubuwah wa ma ba'dahu. Karena pengumuman ini adalah untuk menyempurnakan perkara yang sebenarnya tidak bisa sempurna kecuali dengan itu. Jadi penyelenggaraan jenazah yaitu sholat, kafanan dan pemandian. Kalau nggak diumumkan tidak akan ada, berarti diumumkan itu juga menjadi hukum memandikan dan seperti hukum mandi dan mengkafankan mayat. Sebagaimana yang dilakukan pada zaman Nabi dan setelahnya. Wa ma jawaza hadzal miqdar fa huwa dakhil tahta al-umum nahi. Adapun selebihnya itu tidak dibolehkan. Jadi Allahu a'lam bissawab, pengumuman yang biasa dilakukan oleh di mimbar-mimbar di menara-menara masjid-masjid, bapak-bapak, ibu-ibu telah meninggal dunia sepulan sebagai pengumuman saja, mana kaum muslimin akan berkumpul, kemudian ada bilalnya, timnya mulai berkumpul, kemudian nanti mereka menyolatkan, itu masih dibolehkan. Tapi ditambah dengan apakah pujian-pujian, teriakan-teriakan, atau memberi upah orang untuk mengumumkan dari pintu ke pintu dan seterusnya, lebih daripada itu tidak dibolehkan. Karena itu merupakan pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itulah pembeda antara pengumuman kematian yang dilarang dan yang dibolehkan. Kemudian an-nahyu anil ghusli syahid ma'arakah, tidak dibolehkan memandikan orang yang mati syahid dalam pertempuran. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu qala, dia berkata fil qatla Uhud, tentang kaum muslimin yang tewas pada pertempuran Uhud. La taghsiluhum, jangan kalian mandikan mereka. Fa inna kulla jarhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumil qiyamah. Karena setiap luka dan darah yang memancar akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Walam yusalla alaihim, dan akhirnya tidak disolatkan. Ya, orang-orang yang tewas jihad fisabilillah itu tidak perlu dimandikan karena darahnya akan mengeluarkan bau wangi. Bagaimana dengan orang yang misalnya bom bunuh diri, dimandikan nggak itu? Atau dia jegat pos polisi, tembak, akhirnya mati dua-dua? Hah? Mandikan itu, bersihkan semua darah-darahnya. Ya tergantung siapa yang mandikan. Kalau dari kalangan mereka, wah syahid ini nggak boleh dimandikan. Ya, nah demikian para ikhwatiddin. Namun itu bukan dikatakan jihad fisabilillah dan bukan bertempur melawan siapa? Ya, bertempur melawan siapa? Orang kafir juga enggak, jelas orang muslim. Min fiqhil bab, di antara fikih bab, la yusra ghusla qatil ma'araka, tidak disyariatkan memandikan orang-orang yang terbunuh dalam pertempuran. Falam yathbut ghusl qatl ma'araka an Rasulullah, karena tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan dimandikannya orang-orang yang tewas jihad fisabilillah. Dengan alasan tadi, agar darahnya memancarkan, setiap luka yang memancar dan darah yang mengalir itu akan mengeluarkan bau kasturi. Nah, sekedar mengingatkan antum, ini juga dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i, dimakruhkan menggosok gigi pada siang hari bulan Ramadan. Karena Rasulullah menyebutkan inna khulufa shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Jadi kalau menggosok gigi pada siang hari bulan Ramadan itu bisa menghilangkan bau mulut. Nah, kalau bau mulutnya hilang berarti tidak adalah lagi bau kasturi. Nah, begitu. Ini pengkiasan. Sebagaimana seorang yang tewas jihad fisabilillah tidak dimandikan, karena apa? Agar darahnya nanti mengeluarkan bau wangi kasturi. Kalau dimandikan, hilanglah darahnya. Berarti hilang juga bau kasturinya. Demikian. Nah, sebenarnya para ikhwatiddin tidak juga demikian. Ya, tidak harus ada darah dan tidak ada darah. Tidak harus ada darah dan tidak ada darah. Bagaimana kalau nanti perangnya dengan laser, gitu, nggak keluar darahnya? Atau seorang yang tewas, begitu tewas hujan,
bersih dia darahnya. Lantas bagaimana? Apakah nanti di hari kiamat nggak keluar bau wangi? Karena darahnya nggak ada? Ya demikian juga para ikhwatiddin. Ya. Jadi intinya ya tidak bisa dikiaskan seperti itu. Apalagi yang namanya bau mulut. Bau mulut bukan dikarenakan mulut yang kotor sehingga dia bau. Bukan berarti kita disyariatkan untuk membau-baukan mulut sehingga bau kasturi ketika kita puasa. Tidak demikian. Karena bau yang dimaksud adalah bau yang memang keluar dari lambung seseorang dikarenakan puasa, bukan dikarenakan mulutnya yang kotor. Kalau gitu nggak usah gosok gigi selama 1 bulan. Baulah mulutnya. Nanti ketika sahur makan jengkol, begitu berbuka makan pete. Usah pakai gosok-gosok. Malam ini juga nggak digosok-gosok. Jadi nanti pas hari raya tinggal buka gigi sekian karat. Kemudian para ikhwatiddin, kita lanjutkan. Hatta lokan al-qatil ma'rakah junuban. Bahkan walaupun yang tewas itu ketika itu dia sedang junub. Kama tafaqa ala Hanzalah bin Abi Amir wa Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebagaimana yang disepakati para ulama bahwasanya Hanzalah bin Abi Amir dan Hamzah bin Abdul Muttalib mereka berperang dan tewas dalam keadaan junub. Karena Hanzalah bin Abi Amir waktu itu dia baru menikah, para ikhwatiddin, baru menikah, dan waktu itu dia sedang berada di atas istrinya. Sedang asik berada di atas istrinya, muncul pengumuman, kaum muslimin kita perang sekarang. Dia pun bergegas pergi, belum sempat mandi, kemudian tewas. Demikian para ikhwatiddin. Ya, jadi walaupun dia junub, fa innahum ghasalatuhumul malaikah, karena sebenarnya mereka telah dimandikan oleh malaikat. Demikian para ikhwatiddin. Dari mana para sahabat tahu si Hanzalah ini radhiyallahu anhu junub? Apa nampak para sahabat? Dia junub itu. Nah, dari mana mereka tahu? Ada yang ngintip apa? Dari Rasulullah. Rasulullah yang memberitahu sesungguhnya mereka ini dalam keadaan junub dan aku lihat malaikat yang memandikannya. Ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya kita nggak tahu dia dimandikan malaikat atau tidak? Itu kan Hamzah dengan siapa tadi Hanzalah, dia dimandikan karena malaikat memandikannya. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa kita pastikan dimandikan malaikat atau tidak. Sekarang ini misalnya ada perang misalnya, ya, kaum muslimin lawan Israel misalnya, kita tahu dia itu junub, meninggal, tewas di pertempuran melawan orang kafir misalnya. Jika memang di sana ada jihad fisabilillah, kita kan nggak tahu malaikat memandikannya atau tidak. Itu gimana? Dari istrinya? Belum sempat mandi tuh bang. Nah, gimana? Kita nggak tahu dimandikan malaikat atau tidak. Kalau Hanzalah jelas Rasulullah mengatakan nggak usah dimandikan. Ya malaikat memandikan. Kita? Yang lain-lain? Para ikhwatiddin, hukumnya bukan masalah dimandikan malaikat atau tidak. Nah, demikian. Jadi, walaupun seorang itu junub, jelas junubnya, maka tetap tidak dimandikan. Nah, demikian. Qala Hafiz Ibnu Hajar fil Fathul Bari wa ujib bi annahu law kana wajiban lamaktafa fihi bi ghusl malaikah fadalla ala suqutihi amma yatawalla amr syahid wallahu alam. Seandainya Ibnu Hajar menjawab, seandainya tetap wajib dimandikan, seandainya orang yang junub dan dia tewas dalam pertempuran belum sempat mandi, ya, seandainya tetap wajib dimandikan, tentunya Rasulullah sudah mencukupkan mandinya malaikat, dan ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu lagi dimandikan untuk orang-orang yang mati syahid. Allahu alam. Amma salat ala asyuhada fatajuzu bi ghairi wujub. Adapun salat untuk orang-orang syahid yang mati syahid, yang tewas di pertempuran jihad fisabilillah, boleh disalatkan namun enggak wajib. Ada satu lagi yang jenazah yang enggak wajib dimandikan, disalatkan. Apa itu? Ada lagi jenazah selain yang tewas jihad fisabilillah enggak wajib dimandikan. Enggak wajib disalatkan. Bayi, anak yang belum baligh itu juga tidak wajib disalatkan. Dimandikan tetap, Pak?
tetap dimandikan, namun tidak wajib disolatkan. Namun boleh disolatkan, tapi tidak wajib. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, karena Rasulullah pernah menyolatkan mayat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Iya, satu lagi. Bab an-nahyu an taghtiyati ra'sil muhrim. Muhrim wajhuhu idza mata. Bab dilarang menutup kepala orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Dilarang menutup kepala dan wajah orang-orang yang dalam keadaan ihram meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan ihram. Muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berihram. Mahram baru wanita yang tidak boleh dinikahi. Perhatikan ya, muhrim dengan mahram. Mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Muhrim orang yang sedang mengenakan ihram. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama rajulun waqafa bi Arafah, ketika seorang sedang wukuf di Arafah, idh waqala rahilati fa waqasathu, ketika itu dia terjatuh dari untanya dan dipijak oleh untanya. Terjatuh dari unta dan dipijak oleh untanya. Waktu dia wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya dia berhenti, wukuf sebentar. Au qala au qasathu, atau dia ditendang oleh untanya. Qala Nabi sallam, Nabi bersabda, igsilu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini. Kafankan dia dengan 2 lapis kain. Wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu. Jangan diberi wangian dan jangan ditutup kepalanya. Nah, jadi para ikhwatiddin, kalau mayat biasa itu kan dianjurkan untuk dipakaikan wangi-wangian. Namun untuk orang yang meninggal ketika melakukan ihram, sedang berihram, itu tidak perlu ditaruh wangi-wangian. Dan dia dikafankan dengan kain ihramnya. Dan tidak ditutup kepalanya. Berarti ya selehernya ini aja. Dikafankan. Fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan, karena dia nanti di hari kiamat dibangkitkan sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dalam keadaan haji, husnul khatimah. Husnul khatimah. Nas'alullaha ala husnul khatimah. Min fiqhil bab sunnah ayyastura jami'a badal mayyit bi thawbi li hadis Aisyah inda syaikhain anna Rasulullah sallallahu hina tufiya sujja bi bardin khibrah. Disunnahkan untuk menutup seluruh badan mayit ya dengan kain ketika dia meninggal. Mayit sudah meninggal ya. Disunnahkan untuk menutupi seluruh badan mayit. Berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW ketika wafat sujja bi burdin hibrah. Dia ditutupi jenazahnya dengan kain dari hibrah, kain hibrah. Kain hibrah ini kain yang ada garis-garis hitamnya. Kain dari Yaman. Jadi ketika dia meninggal, seorang meninggal sebelum dikafankan, tutup dulu semua dari kaki sampai kepala. Wa hadis sunnah fi ghairi man mata muhriman, dan sunnah ini yaitu untuk orang yang meninggal yang tidak dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Tapi dalam keadaan ihram fa innahu la yughatta ra'sahu wa wajhahu wa yuhannad di hadisul bab. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan berihram, tidak ditutup kepalanya dan wajahnya. Jadi tutup hanya segini saja. Fa in qila, kita belum pernah lihat ya kalau di Medan ada yang meninggal, tapi biasanya kalau udah meninggalnya dalam keadaan ihram berarti di sana kan? Di Mekah, di sana mereka dikebumikan. Apalagi orang Indonesia, ogah dia kalau dia meninggal di Mekah dikuburkan di Kebungan Mandailing, dikuburkan Minang Sakato di sana. Ya, ogah dia. Kalau meninggal di Mekah kan, seolah-olah meninggal di Mekah itu punya fadilah tersendiri. Sama saja para ikhwatiddin, ya. Sama saja meninggal di Mekah, meninggal di Medan itu sama saja. Yang husnul khatimahnya adalah meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan melaksanakan ibadah haji. Ya, nah demikian. Meninggal di mana sama dengan meninggal di Medan. Lebih baik dia meninggal di Medan meninggal ketika dia baca Quran ketimbang dia pergi Madinah meninggal di sana dalam keadaan karaoke. Nah demikian. Tapi banyak orang-orang tua Indonesia pengennya bercita-cita kalau meninggal di Mekah lah. Meninggal di Mekahnya tidak ada keutamaan. Yang ada ketika melaksanakan sebuah ibadah. Apakah ibadah haji ya, dan lain-lainnya. Fa in qila, apabila dikatakan al-ihram yata'allaqu bi ra'si la bil wajhi.
ihram itu kan berkaitan dengan kepala, bukan wajah. Qultu, aku katakan, sabata inda Muslim, tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala tukhmiru ra'sahu wala wajahu, jangan kalian tutup kepalanya dan wajahnya. Jadi jelas ya, wajah pun termasuk. Fa fil labsi fa'amarahum ay yakshifu wajhahu wa ra'sahu, Rasulullah memerintahkan untuk menyingkapkan wajahnya dan kepalanya. Wa fi akhari, dalam riwayat yang lain, wala tughattu wajahu, jangan kalian tutup wajahnya. Demikian ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Jadi kita lanjutkan pada bab selanjutnya masih tentang masalah larangan yang berkaitan dengan jenazah. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Apa itu? Panas badan. Ya. Enggak terima. Mana ada orang yang menerima panas badan? Oh, begitu. Para ikhwatiddin azallahu iyyakum, yang namanya manusia pasti akan mengkhawatirkan beberapa hal. Wala nabluwannakum bisyai'in, kami akan coba kalian dengan sesuatu, bisyai'in minal khaufi, rasa takut, bisyai'in minal khaufi wal ju' dan lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, dan dikhawatirkan dan diberi musibah dengan kekurangan harta ataupun jiwa ataupun kekurangan panen, kekurangan buah-buahan. Jadi itu merupakan sebuah musibah. Jadi musibah, apapun musibahnya, apakah musibah yang menimpa diri kita sendiri ataukah musibah yang menimpa keluarga kita, tidak boleh dikeluhkan. Ya, tidak boleh dikeluhkan. Karena kalaupun mengeluh, tidak akan merubah dan memperbaiki kondisi. Seorang yang melihat anaknya sering demam misalnya, ya, sering demam, ya dia pasrahkan saja hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Karena mengeluh akan membuat dia semakin stres. Akan membuat dia semakin tidak sabar. Dia serahkan saja hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ridho menerimanya, sudah hal itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kalaupun dia meninggal misalnya si anak yang meninggal, bukankah kalau anak kecil yang meninggal itu salah satu aset kita untuk untuk membentengi antara kita dengan api neraka. Nah, demikian. Jadi jangan dikeluhkan. Sabar saja. Bolehkah seorang akhwat dinikahkan oleh walinya, yaitu pamannya, akan tapi ayahnya masih hidup, namun ayahnya sudah tidak mengurusi akhwat tersebut dari kecil? Apakah dibolehkan? Para ikhwatiddin, ayah tetap berhak. Si ayah tetap berhak. Kalau ayah masih hidup, cari ayahnya. Di mana ayahnya? Kalau ayahnya masih hidup, cari ayahnya. Kalau memang dia tahu di tempat di mana ayahnya. Kalaupun ayahnya dia nggak tahu ayahnya di mana, ya, itu diserahkan kepada wali hakim bagaimana kelanjutannya. Namun kalau dia tahu di mana alamat ayahnya, tapi ayahnya sudah lama tidak peduli, tidak mengurusinya, yang mengurus dia pamannya misalnya, maka tetap ayahnya yang menikahkannya. Ustaz, ketika di luar sholat, hafalan Al-Quran yang saya hafal lancar saja saat membacanya. Namun ketika saya menjadi imam, hafalan saya yang lancar tadi hilang dan lupa. Nah, seketika hal itu sering saya alami ketika saya menjadi imam. Apakah hal ini adalah perbuatan syaitan? Lalu bagaimana caranya untuk mengerti masalah ini? Ya, para ikhwatiddin, seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baina salati wal qiraati. Ya Rasulullah, sungguhnya syaitan itu sering mengganggu bacaan salatku. Kata Rasulullah, fa innahu syaitan yuqal lahu khinzab. Oh, dia itu syaitan yang spesialis menggoda orang salat. Namanya adalah khinzab. Namanya khinzab. Fa idza ahsastahu, apabila kamu merasakan hal itu, fatful salasa an yasarik, maka meludahlah 3 kali ke sebelah kanan dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia lakukan dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan setan tersebut. Ini yang pertama. Atau kemungkinan kedua, demam panggung. Kemungkinan kedua, demam panggung. Gak biasa dia imam. Begitu dia baca sholat, jangankan surah Al-Baqarah, Qul huwallahu ahad, lupa dia.
kulhu, apa kulhu? Karena demam panggung itu lain lagi, itu bukan syaitan namanya. Yang goda dia, memang dia demam panggung. Ada orang kalau memang tidak biasa imam, itu kakinya gemetar, nggak bisa dia tahan, diijakkan, gitu, getar dia. Nah, itu saya alami dulu, awal-awal jadi imam. Dipijakkan, yang dibaca kan kulau binasnya, tapi goyang dari lutut. Dan makmum bisa lihat, getaran itu makmum bisa lihat. Saya hentak kasih, goyang juga dia. Nah, itu demam panggung namanya. Karena setan nggak gerak-gerak lutut. Hah? Sebelah kiri. Tapi jangan pakai isi. Jangan pakai isi, dia sekedar aja. Bagaimana tanggapannya atas kejadian perampokan yang terjadi di Medan? Iya, namanya juga merampok. Gimana tanggapannya? Yang nggak boleh, merampok namanya. Maksudnya harus kita dukung gitu? Ya enggak lah. Lalu pembunuhan aparat kepolisian, ya nggak boleh. Pembunuhan yang marak terjadi di Indonesia di mana dan dituduh adalah kelompok Salafi. Siapa bilang itu salah itu? Siapa ada yang pernah menuduh kelompok Salafi? Mana ada kan? Mana ada. Kalau dituduh udah datanglah Densus ke rumah saya. Belum pernah semenjak bom Bali muncul nggak pernah ada Densus nengok-nengok rumah saya. Dituduh adalah kelompok Salafi. Kalau yang nuduh itu orang-orang biasa, ya biarkan sajalah, nggak taunya dia itu. Mungkin dia lihat sama-sama berjenggot, sama-sama bercadar, kok mirip begitu. Nah, dialah itu. Ya, intelijen Indonesia lebih paham mana orang-orang baik-baik begitu ya. Mana orang yang jahat-jahat, walaupun sama-sama berjenggot. Ya tetap tidak dibolehkan, diharamkan. Ya, diharamkan, tidak dibolehkan. Dan mereka bukan taghut yang dihalalkan untuk dilenyapkan nyawanya. Demikian. Apalagi sampai merampok para ikhwatiddin di dalam melakukan sebuah niat yang baik harus dilalui dengan cara yang baik. Tidak boleh al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara, tidak dibolehkan. Niatnya mau berjihad karena tidak ada dana, maka dia merampok. Jadi tidak boleh, itu nggak jihad namanya, jahat namanya. Kalau dia mati nggak syahid namanya, sangit namanya. Nah, ya, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Jadi bukan berarti niat kita baik, lantas terserah penting targetnya baik, nggak akan pernah sejarahnya para ikhwatiddin ya berhasil menegakkan Islam dengan cara-cara seperti ini. Saya ingatkan sebuah wasiat Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kalau saya silap waktu itu sebagai komandan pasukan. Apa kata Umar bin Khattab? Bertakwalah kamu dan pasukanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku lebih mengkhawatirkan dosa kalian ketimbang musuh kalian. Aku lebih mengkhawatirkan dosa kalian ketimbang musuh kalian. Karena kalau kalian melakukan dosa, apa bedanya kalian dengan musuh kalian? Bahkan kalian akan kalah. Karena musuh kalian lebih besar jumlahnya, lebih lengkap persenjataannya. Tapi karena sementara kalian jumlahnya sedikit, senjata nggak lengkap. Sama-sama berdosa, kalian pasti kalah. Yang membuat kalian itu menang apa? Takwa kepada Allah, itu kelebihannya. Jadi walaupun pasukannya sedikit, tapi karena ketakwaan itu yang membuat kalian menang. Jadi aku lebih khawatir akan dosa kalian ketimbang musuh kalian. Itulah yang membuat kaum muslimin itu menang. Bukan dikarenakan senjata mereka lengkap, enggak. Bukan dikarenakan jumlah personil mereka banyak, enggak. Bukan karena itu. Ya, tapi dikarenakan ketakwaan mereka. Jadi apalagi sambil merampok, tidak dibolehkan pada ini, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Si IMB Niaga itu punya siapa? Orang Cina. Hah? Seperti Lipo. Oh, dari Lipo pindah ke CIMB. Oh iya, dulu di USU juga Lipo itu dirampok mereka. Berapa tahun yang lalu? Lipo Bank yang ada di USU dirampok juga untuk itu. Mungkin dengan alasan mereka orang kafir. Para kafirin nggak boleh walaupun orang kafir. Ini bukan dalam keadaan kita bertempur dengan orang kafir sehingga menghalalkan segala cara. Oke lah, itu orang kafir punya. Yang polisi, yang muslim dibunuh kan? Halal juga, dikarenakan apa? Intinya karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah.
Kan begitu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian para aparat pendukung orang-orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah. Kalau mereka kafir, aparat juga kafir. Kan itu intinya. Nah, ini merupakan kesimpulan yang sangat keliru. Ustaz, apakah ada sunnah bersalaman ketika mengakhiri pertemuan? Bersalaman ketika mengakhiri pertemuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersalaman ketika mengakhiri pertemuan. Jabat tangan maksudnya ya. Berjabat tangan ketika mengakhiri pertemuan. Allahu a'lam bishawab. Kalau ucapan salam ada. Rasulullah menyebutkan tidaklah yang pertama lebih aula dibandingkan yang kedua, maksudnya dua. Nanti kita bahas lagi nih. Antum ada pertanyaan? Ya. Ihram? Ya. Ya. Saya belum mengetahui dibuka atau enggaknya. Hanya ada pendapat-pendapat yang mengatakan ada yang buka, ada yang enggak. Syekh Utsaimin juga mengatakan itu dibuka. Wallahu alam. Ada nas yang khusus harus dibuka. Mungkin pengambilan dalilnya kan kita harus memperlakukan mayat seperti memperlakukan orang yang masih hidup. Kalau dia terikat, mungkin ya kan seperti orang yang hidup kan nggak boleh diikat, maka dibuka. Intinya kan sebenarnya mengkafankan. Ikatan itu supaya kafannya tidak terlepaskan, itu intinya. Nah, demikian. Kalau sudah dalam lahat kan nggak akan lepas lagi. Allahu a'lam bishawab. Saya belum menemukan dalil yang menyebutkan dilepas ataupun harus diikat. Demikian juga jumlah ikatannya. Itu kan kadang-kadang ada jumlah ikatan berapa gitu. Harus ganjil. Ya kalau yang panjang butuh harus genap. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Atau antum pernah mendengar dalil ada yang harus 5, harus 7, 9, 21. Dan harus pakai ikatannya itu harus pakai pinggir kain kafan. Nah, nggak boleh digunting. Kemudian sisa kain kafan untuk membungkus ujung kerenda. Ujung kerenda itu untuk bawa kerenda kan ada ujungnya, dua besi, 2 depan 2 belakang. Itu biar ditutup itu. Pakai sisa kain kafan. Entah itu apa, Allah alam gunanya. Enggak, bukan itu. Bukan karena itu. Hukum mengambil upah untuk menggali kuburan, enggak ada larangannya pula. Enggak ada larangan mengenai hukumnya karena Khafidin menggali kuburan suatu kerjaan yang cukup berat ya. Kalau nggak diupah siapa yang mau galikan tuh antum? Itu ada orang khusus juga yang memang khusus tukang gali. Ada khusus itu tukang apanya. Dan dia nggak mau lah kalau nggak digaji. Dan tidak ada larangan, ya setahu saya sampai sekarang adanya larangan memberi upah bagi orang yang menggali kuburan. Menyewakan lahan untuk kuburan. Allah a'lam bishawab. Kalau menyewakan Allah a'lam. Iya, disewa di sana. Udah mahal tanah kan? Karena perawatan kan dibuat seperti taman itu. Kalau kuburan di sana diindahkan. Ya kalau dibayar, kalau nggak dikorek, digeser. 1 tahun sekian juta misalnya. Ya, demikianlah para khafidin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin.